Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Petugas tetap bertahan di lokasi di tengah asap pekat yang masih membumbung tinggi dan medan yang terjal. Bukan hal yang mudah bagi petugas untuk berjibaku berhari-hari di luas area kebakaran yang kini sudah tersebar lebih dari 90%. Sejumlah petugas mengalami sesak nafas hingga harus memakai oksigen. Bahkan salah seorang petugas harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas dan limbung saat melakukan pemadaman kebakaran rumah warga. Kesatria Biru tersebut diduga kelelahan setelah sebelumnya menangani kebakaran hebat TPA Ciniru. Petugas damkar yang mengalami luka bakar ringan yang sudah langsung kami lakukan penanganan, yaitu pemberian salep anti bakar, dan juga ada petugas yang mengalami kelelahan setelah melakukan pemadaman kebakaran di TKP dan ternyata ada kejadian di daerah lain di rumah warga, sehingga petugas tersebut melakukan pemadaman di rumah warga tersebut sehingga malamnya mengalami kelelahan, dan alhamdulillah ternyata setelah dibawa ke rumah sakit tidak dilakukan perawatan. Kebakaran yang melanda TPA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mencapai lebih dari 90% kawasan. Sejumlah titik api pun masih bermunculan. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang disertai didominasi material sampah yang mudah terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kedua pria ini tak berkutik saat digelandang petugas unit reskrim Polsek Seltim, Polres Cirebon Kota. Meski sempat tak mengakui perbuatannya menggondol uang 47 juta dan emas 8 gram dari sebuah rumah yang alami kebakaran, namun keberadaan barang bukti membuat keduanya tak bisa mengelak. Di hadapan petugas, kedua tersangka mengakui perbuatannya menggondol harta benda warga kampung Penggung Utara saat rumah korban terbakar 12 Agustus lalu. Kedua tersangka yang awalnya membantu bersama warga lain justru menilap barang korban dengan memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi, mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Selain menyita uang dan perhiasan, petugas juga mengamankan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maling tak kenal musibah ini diancam 7 tahun penjara. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Perang Timur Tengah semakin meluas ketika negara yang terlibat Amerika Serikat, Israel, dan Iran saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it with the blockade.
We have a blockade. We control it with a blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Dari keluarga Sintayong ada Shin Jae-won. Lahir 16 September 1998, Jae-won berposisi sebagai sayap atau gelandang dan mampu bermain beberapa posisi. Memulai karir profesional bersama FC Seoul, Jae-won sempat membela Ansan Greeners dan Suwon FC sebelum bergabung dengan Seongnam FC pada 2023. Pada Januari 2026, Bucheon FC resmi merekrut Jae-won. Media Korea setempat menyebutnya sebagai pemain multifungsi di sektor lini serang, serta masuk base 11 K-League 2 pada 2025. Beralih ke keluarga Patrick Kluivert, nama Justin Kluivert menjadi salah satu yang paling matang secara karir. Produk Akademi Ajax ini pernah membela AS Roma serta menjalin masa peminjaman bersama Leipzig, Nice, dan Valencia. Dan kini Justin tengah berkemelut di Premier League bersama Bournemouth. Selain kebinang bersama klub, Justin juga mendapat kesempatan membela Belanda di Piala Dunia 2026. Saat itu Belanda mengalahkan Tunisia 3-1 pada 25 Juni, Justin turun sebagai pemain pengganti. Sementara itu adiknya Shen Kluivert mulai menarik perhatian. Pada musim panas 2026, Shen mengikuti persiapan pramusim Barcelona. Puncaknya, Shen menjalani debut bersama tim utama Barcelona pada 1 Agustus 2026 dalam laga uji coba melawan Birmingham City. Terakhir putra pelatih timnas Indonesia saat ini John Herdman, yaitu Jai Herdman. Jai memilih melanjutkan karirnya di Indonesia setelah resmi didatangkan Bali United untuk menghadapi Super League musim 2026-2027. Kedatangannya sekaligus melengkapi kuota pemain asing Bali United. Jai memiliki posisi sebagai penyerang dan diharapkan bisa menambah daya gedor Bali United. Kecepatan, kemampuan membaca ruang, serta pengalaman bermain di kompetisi Kanada menjadi modal Jai untuk beradaptasi dengan sepak bola Indonesia.